kasih, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum ke sini? Fisika, Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Lumayan menyenangkan. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Saya di sini ingin konseling Ibu. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Ini baru saya melakukan konseling. Baiklah, sebaiknya ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling, yaitu kamu, agar konseling mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan dan kemandirian, dan masih banyak lagi. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data yang informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, iya, Bu, saya sudah paham. Sekarang saya mengerti tentang apa itu konseling. Pertemuan kita kali ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang baik ya. Jika ada pertemuan berikutnya, masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju, Bu. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan hati kamu saat ini. Begini, Bu, saya kadang merasa deg-degan jika melihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini, Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru gitu, saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Bu. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana itu bisa terjadi, atau sejak kapan itu terjadi. Begitu, Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, dia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis, pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba suhu saya bertengkar dengan saudara saya yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi sejak itu, saya kalau ada orang marah-marah pasti gentar dan ketakutan. Iya, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget, Bu. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Bagaimana menurutmu? Ya begitulah, Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya, Bu, dan saya itu ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Nah, oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya, Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu hadapi. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus gimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik disentila sistematik, yaitu teknik di mana kamu membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Bu, saya setuju dan sangat tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baik, sekarang kita mulai pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu bayangkan dan kamu merasa tidak sanggup, tidak kuat angkat tangan, kamu mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks.
Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga, dan tante kamu ada di ruangan itu. Nah, kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu selanjutnya tante kamu menghampiri kalian. Mimik wajah berubah, berusaha tetap tenang. Sudah Bu, Apa yang kamu rasakan? saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedarnya, dan kamu sudah merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Bu, Nah, kita akan mempraktikkan lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang relax dan tarik nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu sekarang. Bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara gelap karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang sangat keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga di mana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Bagaimana? Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, relax, dan tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, relax saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana? Kita lanjutkan. Saya siap Bu. Sekarang, bayangkan seseorang sedang marah sekali, bahkan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu. Relax dan tenangkan dirimu. Ngeri Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan, dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi ya. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu. Relax, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya semangat. Terima kasih Bu, saya senang sekali. Sama-sama, jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi. Jika tante kamu memarahimu, Iya Bu, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? sepertinya sudah tidak ada Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik Bu, saya permisi dulu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.